Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya selang beberapa jam dari video sebelumnya, yaitu mengenai tentang sensor dan transducer. Kini saya kembali dengan membawa pembahasan baru atau membawa materi baru yang mengenai tentang pengkondisian sinyal dan sistem akuisisi data pada teknik pengukuran. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ipan Saputra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra angkatan 2021 dengan NIM 202101100049. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sensor tidak dapat berhubungan secara langsung pada alat perekam ataupun monitor. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi karena sinyalnya itu terlalu lemah, bisa jadi juga karena ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dengan sinyal yang lain, atau juga bisa jadi karena gangguan terhadap sinyal tersebut. Nah, maka dari itu sinyal harus diperlakukan dengan perlakuan seperti amplified, kemudian bisa diperlakukan dengan perlakuan seperti ubah ke dalam format yang sesuai, atau juga sinyal dapat diperlakukan dengan perlakuan seperti bersihkan dari gangguan tersebut ataupun terhadap gangguan sinyal tersebut, seperti itu. Nah, dalam pengkondisian sinyal, jenis-jenisnya pun terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada yang dinamakan dengan amplifier ataupun penguat, ada juga yang dinamakan dengan peredam, ada juga yang dinamakan dengan filtering, ada juga yang dinamakan dengan linitrasi, dan ada juga yang dinamakan dengan konversi. Seperti itu. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenis pengkondisian sinyal ini. Oke, yang pertama ada amplifier atau penguat. Nah, untuk amplifier penguat ini ialah bertujuan untuk meningkatkan amplitude input ke output. Nah, dengan adanya penguat ini akan menambahkan atau akan meningkatkan resolusi terhadap pengukuran tersebut. Nah, seringkali juga dalam skema instrumentasi pengukuran, amplifier ini dilambangkan dengan lambang segitiga seperti itu. Yang kedua ada juga yang dinamakan dengan peredam. Nah, untuk peredam ini ialah bertujuan untuk menerangi amplitude input jika memang tegangan outputnya itu lebih daripada 10 volt. Jadi amplitude input akan berkurang ketika memang tegangan daripada outputnya itu akan lebih daripada 10 volt, seperti itu, dengan cara daripada peredam ini. Yang kemudian ada juga yang dinamakan dengan filtering. Nah, untuk filtering ini adalah suatu perangkat untuk menolak kebisingan yang tidak diinginkan dalam rentang frekuensi tertentu. Oke, kemudian ada juga yang dinamakan dengan linitrasi. Nah, untuk linitrasi ini adalah perangkat ataupun instrumentasi dalam pengkondisian sinyal yang dimana mempunyai pilihan-pilihan karakteristik sensor keluaran terhadap variabel proses, seperti itu. Seringkali juga antara input dan outputnya itu tidak linear. Maka dari itu sirkuit pengelarannya itu akan lebih ideal ketika memang dia sebagai pengkondisi keluaran sensor, seperti itu. Oke, yang terakhir dalam jenis-jenis pengkondisian sinyal ada juga yang dinamakan konversi. Nah, untuk konversi ini dilatar belakangi karena adanya ataupun karena kebutuhan terhadap perubahan dari satu tipe variasi listrik menjadi tipe lainnya, seperti itu. Nah, oke, untuk pembahasan mengenai pengkondisian sinyal kita cukupkan sekian. Kita lanjut pada pembahasan mengenai sistem akuisisi data. Nah, untuk sistem akuisisi data ini ialah instrumentasi yang diperlukan dalam kegiatan perindustrian, yang dimana untuk memperoleh ataupun menampilkan data yang dihasilkan daripada sebuah sensor yang terdapat pada alat instrumentasi tersebut. Nah,
hasil daripada sistem akuisisi data ini dihasilkan dengan dua cara sinyalnya itu. Yang pertama bisa jadi juga dari sumber secara langsung, bisa didapatkan dengan sumber secara langsung seperti AC dan DC, atau juga bisa didapatkan dengan dari sumber transducer seperti termokapel. Jadi secara langsung seperti AC dan DC, ataupun dari sumber transducer seperti termokapel, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang terkait ke dalam sistem akuisisi data. Yang pertama ada yang dinamakan dengan konverter, juga ada yang dinamakan dengan sinyal analog, ada juga yang dinamakan dengan sinyal digital. Nah, untuk konverter ini ialah alat bantu untuk mengubah besaran analog kepada ataupun terhadap besaran listrik ataupun besaran digital. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan sinyal digital, sinyal analog. Nah, untuk sinyal analog ini adalah berbentuk gelombang kontinu yang mempunyai parameter amplitude dan frekuensi. Nah, yang kemudian yang ketiga ada juga yang dinamakan dengan sinyal digital. Nah, untuk sinyal digital ini ialah sinyal yang berbentuk gelombang, entah itu gelombang yang berbentuk pulsa ataupun gelombang yang berbentuk kode-kode. Nah, lalu kemudian gelombang ini ataupun sinyal ini dapat secara tiba-tiba berubah sinyal atau berubah gelombang seperti itu. Nah, dan besaran daripada sinyal analog ini ialah 0 dan 1 seperti itu. Lanjut, adapun langkah-langkah untuk mengkonversikan dari besaran analog ke besaran digital, yang dimana ada langkah seperti kecepatan sampling, lalu kemudian dilanjut dengan kuantisasi, lalu kemudian juga dilanjut dengan sistem pengkodean seperti itu. Dan juga dalam sistem akuisisi data ada hal-hal ataupun komponen-komponen yang terkait ataupun erat hubungannya dengan sistem akuisisi data seperti transducer. Nah, transducer yang digunakan ataupun transducer pada sistem akuisisi data ini digunakan atau bertujuan untuk mendapatkan data-data secara permanen. Kemudian ada yang dinamakan dengan pengkondisian sinyal. Nah, pengkondisian sinyal dalam sistem akuisisi data ini digunakan untuk memperkuat ataupun memodifikasi sinyal-sinyal tertentu seperti itu. Yang ketiga ada juga yang dinamakan dengan alat peraga visual. Nah, untuk alat peraga visual ini ialah gunanya untuk memantau sinyal-sinyal tertentu seperti itu. Yang kemudian ada juga yang dinamakan dengan instrumen pencatat grafik. Nah, untuk instrumen pencatat grafik ini ialah digunakan untuk sama fungsinya dengan transducer, yaitu untuk mendapatkan data secara permanen. Nah, yang kemudian yang terakhir ada komponennya, yaitu ialah ada yang dinamakan dengan instrumen pita magnetik. Nah, untuk instrumen pita magnetik ini digunakan atau bertujuan untuk mendapatkan data atau juga bertujuan untuk memastikan agar listrik yang semula dapat bertahan secara utuh dan kemudian nantinya akan diolah lagi di rentang beberapa waktu seperti itu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu penjelasan mengenai pengkondisian sinyal dan juga tentang sistem akuisisi data. Oke. Nah, seperti biasa sebelum video ini ditutup, saya selaku narasumber pada video ini akan memberikan saran terhadap teman-teman semua ataupun memberikan kesimpulan yang dimana teman-teman semua tidak hanya terpaku kepada video kali ini saja ataupun terpaku pada video saya saja yang mengenai tentang sensor dan mengenai tentang pengkondisian sinyal dan sistem akuisisi data, melainkan teman-teman semua juga harus mempelajarinya juga lagi dari sumber-sumber yang lainnya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua
Selamat malam, selamat beristirahat. Salam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.